Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 22 November 2024 berjudul Tidak Otomatis Menghormati Allah. Pada dasarnya keselamatan hendak mengembalikan manusia kepada Allah, membawa manusia kepada Allah. Hubungan manusia yang terputus dengan Allah disambung oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang membenarkan kita. Dan setelah itu Roh Kudus diberikan agar kita sungguh-sungguh bisa berkeadaan benar. Jika kita telah terhubung dengan Allah, tentu kita mestinya mengalami perjumpaan dengan Dia. Perjumpaan pribadi antara Allah Bapa dengan kita. Dan Yesus menjadi imam besar yang melayani rumah Bapa yang besar. Begitu dalam kitab Ibrani menjadi juru syafaat kita. Akulah jalan, yang artinya melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang menyatakan diri sebagai Allah Israel, Elohim Yahweh. Yahweh mestinya bukan nama, sebab kata Yahweh tidak akan bisa mewakili Allah yang maha besar. Tidak ada nama yang bisa memuat kebesaran Allah. Ketika Allah pencipta langit dan bumi ditanya, "Siapa namamu?" Ia tidak menyebut Yahweh, tetapi Aku adalah Aku. Nama Yahweh diperkenan Allah, dan berkali-kali Allah menyatakan, tidak ada Allah selain Aku, Yahweh. Ketika firman Tuhan mengatakan, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Sebenarnya terjemahan aslinya bukan menyebut. Kalau kata menyebut dalam bahasa asli, lakah. Ayat itu juga tidak menggunakan kata memanggil atau bahasa asli kara. Tetapi jangan mengangkat namaku dalam bahasa aslinya nasa. Artinya jangan menggunakan nama itu dengan sembarangan. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang melarang menyebut nama Yahweh. Yang ada hanyalah jangan mengangkat namanya secara sembarangan. Jadi jangan mengangkat nama Allah dengan sembarangan. Artinya perlakukan Allah dengan hormat. Memang sejak tahun 586 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi menghormati Allahnya dengan tidak melafalkan nama itu. Dengan cara itu mereka mau menghormati Allah. Tapi di Perjanjian Baru, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang tidak melafalkan nama Yahweh dan mengganti dengan nama Hashem atau Adonai atau Hakados, artinya yang suci. Tuhan Yesus menyebut mereka tidak menghormati Allah Bapa dan anaknya Yesus. Jadi jelas bahwa nama Yahweh yang tidak disebut atau tidak dipanggil bukan sesuatu yang otomatis menunjukkan bahwa mereka menghormati Allah. Dan Allah membiarkan itu. Kenapa? Karena Yesus suatu hari akan memberikan nama itu kepada murid-muridnya. Dalam doanya Yesus berkata, "Aku telah memberikan namamu kepada mereka." Tentu maksudnya bukan nama Yahweh, melainkan keberadaannya. Dan salah satu keberadaannya yang hebat adalah Bapa. Dia Bapa. Di dalam kata Yahweh termuat segala kebesaran dan keberadaan Allah sebagai pelindung, penjaga, Bapa, pahlawan yang memberi kesuburan, kekuatan, kemenangan, dan lain-lain. Orang-orang kafir atau bangsa-bangsa Kanaan memiliki banyak Elohim atau dewa. Dewa perang, dewa kesuburan, dewa kemakmuran, ada Asyera, Asytoret, Milkom, Dagon, Baal, dan lain-lain. Elohim Yahweh bersifat tunggal, bukan jamak, tapi plural of majesty. Sebab
Di dalam nama Yahweh termuat seluruh keberadaannya yang tidak terbatas. Aku memberikan namamu kepada mereka, artinya aku memperkenalkan namamu. Itulah Yesus, disebut sebagai gelar Bapa yang kekal. Sebab melihat Yesus, kita melihat Bapa, penasehat ajaib, Raja damai. Keberadaan Allah diberikan kepada Yesus yang menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita membangkitkan penyembahan kepada Elohim Yahweh sebagai sumber berkat anugerah. Kita menyebut nama Yahweh dengan hormat karena Dia yang layak disembah dan dipuji. Jadi kita sekarang mengerti bahwa Yahweh bukanlah sekedar nama, melainkan keberadaan yang memuat gelar dari keberadaan Allah yang tidak terbatas. Karenanya disebut Elohim. Karena keberadaannya plural. Dia Bapa, Dia pelindung, Dia penjaga, Dia pahlawan perang, dan sederetan sebutan yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan sebelum kita dilahirkan di bumi, Allah sudah melahirkan kita di dalam pikirannya. Mau menjadi manusia macam apa kita ini? Setiap kita dilahirkan orisinil dengan rencana-rencana Allah yang agung di dalamnya. Kalau kita menurut jalan Tuhan, maka kita akan menjadi manusia seperti yang dirancangkannya. Ketika kita sudah dipertemukan dengan Bapa, Bapa berbicara begini, aku ingin kau menjadi manusia seperti yang kurancang sejak penciptaan awal. Dengan kalimat lain, aku hanya ingin kau menjadi serupa dengan putraku, Yesus Kristus, tidak lebih. Kalau kita dibenarkan dan dipertemukan dengan Allah Bapa, lalu kita tidak menjadi manusia sesuai dengan rancangan semula, maka sia-sia korban Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya setiap kesalahan yang kita lakukan, kita ratapi karena menjadi kerikil yang melukai hati Bapa, yang membuat kita tidak harmoni bersekutu dengan Dia. Maka pelayanan kita bukan sekedar membuat jemaat memiliki moral baik, melainkan memiliki kodrat baru, kodrat ilahi, dan Roh Kudus akan menolong. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.